Assalamualaikum hai Kenzi Lovers, kali ini kita akan bahas alur cerita film Layangan Putus. Film ini dimulai dari sebuah keluarga kecil yaitu Aris sebagai ayah dan Kinan sebagai ibu. Mereka memiliki seorang anak bernama Raya, sedangkan calon anak kedua mereka sedang berada di dalam kandungan. Mereka sedang merayakan acara 7 bulanan. Teman-teman Kinan dan teman-teman Aris pun datang saling berkenalan dan menyapa hangat. Terlihat keluarga mereka adalah keluarga yang sangat damai dan bahagia. Aris juga memperkenalkan Miranda sebagai teman kantornya yang dekat sekali dengannya. Di sesi berikut atau di scene berikut terlihat Aris dan Kinan sedang mengobrol dengan hangat bercanda tawa sebelum tidur. Pagi harinya waktunya Aris mengantar Raya anak mereka untuk pergi ke sekolah. Dan ternyata ada tetangga mereka yang mampir ke rumah mereka yaitu Bu Mary. Bu Mary mengobrol sebentar dengan Kinan. Di scene berikutnya Kinan dan sahabatnya bertemu untuk makan bersama. Kinan memiliki sahabat yang sangat baik dan sangat dekat dengannya yaitu Lola dan Gita. Mereka belum menikah. Saat pulang kerja ternyata Kinan sudah tertidur dan terlihat Aris dan Kinan masih begitu hangat. Saat di kamar Kinan melihat bahwa kancing baju Aris yang berantakan tetapi Aris beralasan karena terburu-buru. Ia salah mengancingkan bajunya. Di hari berikutnya, hari di mana Aris libur kerja, Aris bertemu dengan teman-temannya untuk touring tetapi ternyata Aris cabut dan tidak bisa ikut touring bersama teman-temannya. Ia beralasan bahwa akan ada klien yang bertemu ia dan ini urusan pekerjaan. Ternyata Aris tidak bertemu klien tetapi bertemu wanita yang diduga selingkuhannya. Saat pulang malam dari touring Kinan bertanya kepada Aris, mengapa HP Aris mati dan akhirnya Kinan tadi menelepon Irfan temannya touring. Tetapi Aris memberikan berbagai alasan ke Kinan dan Kinan masih percaya, tidak ada rasa curiga. Seperti biasa di pagi hari Aris mengantar Raya sekolah bersama Kinan tetapi Aris menyetir tidak konsentrasi karena sibuk menelpon. Di sekolah Aris bertemu dengan Miranda yang juga mengantar anaknya ke sekolah. Di sekolah terjadi kecelakaan. Dan scene berganti ke Kinan yang sedang berhayal tentang masa lalunya saat ia menjadi dokter dan saat ia dulu bertemu dengan Aris. Di rumah sakit ia bertemu Andre sebagai teman dokternya dulu. Terlihat Kinan dan Andre yang akrab dan Aris yang tidak suka melihat keakraban tersebut. Di scene berikutnya Kinan memesan makanan untuk Aris di kantor, tetapi ternyata Aris tidak ada di kantor. Aris pulang larut malam. Kinan pun bertanya mengapa Aris tidak ada di kantor. Aris masih saja beralasan. Pagi hari Kinan diberitahu Mbok yang bekerja di rumah tersebut bahwa ada noda di kemeja Pak Aris. Setelah dicek oleh Kinan, Kinan coba mencium baju tersebut. Ia merasa ada yang berbeda dengan baju Aris. Dia pun mengecek satu persatu parfum yang cocok dan ternyata tidak ada parfum yang cocok dengan bau baju tersebut. Dari situ Kinan mulai curiga. Saat makan malam Aris izin ke Kinan ia akan ke Bandung karena ada pekerjaan. Setelah mengantar Raya pulang sekolah Kinan menelpon dan memberitahu Miranda bahwa anak-anaknya ada tugas di sekolah. Kinan bertanya mengapa Miranda tidak mengantar anaknya ke sekolah. Miranda ternyata sedang berada di Surabaya karena ada urusan pekerjaan juga. Ternyata Arif dan Miranda sama-sama memiliki pekerjaan. Hingga membuat Kinan merasa curiga bahwa Aris berselingkuh dengan Miranda. Saat Aris pulang, Kinan segera mengambil koper Aries dan memeriksanya tetapi tidak ada bukti-bukti yang dapat ditemukan. Pagi hari Aris buru-buru ke kantor yang seharusnya hari libur dia tidak bisa menemani Raya bermain. Mbok Atun menemukan sebuah anting di jas Pak Aris dan segera memberitahu Kinan ternyata itu bukan anting Kinan.
ia mencoba menelpon ke kantor Aris menanyakan keberadaan Aris dan Miranda. Sepertinya Kinan curiga bahwa Aris dan Miranda benar-benar berselingkuh. Tetapi ternyata Aris dan Miranda memang sedang meeting saat mengantar Raya sekolah. Lagi-lagi Kinan bertemu dengan Miranda. Ia melihat bahwa anting yang dipakai Miranda sama persis dengan anting yang ditemukannya di jaket Aris. Kecurigaannya kepada Miranda pun semakin menjadi dan ia semakin yakin bahwa Aris berselingkuh dengan Kinan terus mengikuti semakin yakin suaminya berselingkuh dengan Miranda. Setelah berhasil tahu kamar Miranda, ia mencoba memanggil dan menerobos kamar dan ternyata Miranda tidak berselingkuh dengan suaminya, melainkan berselingkuh dengan orang lain. Dan ternyata Aris pergi ke apartemen selingkuhannya yang ternyata bukan Miranda. Saat harus bersama selingkuhannya, ia berniat memberikan anting tetapi antingnya tinggal sebelah yang antingnya tadi ketinggalan di jaket Aris yang ditemukan oleh Kinan. Aris berpikir antingnya ketinggalan di jasnya atau di jaketnya. Kinan pulang dengan rasa menyesalnya karena salah menggerebek. Akhirnya Kinan mengembalikan anting itu ke jas Aris. Aris mencoba mencari anting di jasnya dan ternyata ketemu. Pagi hari saat sarapan, Aris mencoba memutarbalikkan fakta dengan cara memberikan antingnya kepada Kinan. Tapi Kinan merasa bersalah karena perbuatannya dan meminta maaf serta menceritakan apa yang terjadi. Aris marah dan menjelaskan memang antingnya dibeli bersama Miranda. Miranda pun membeli anting yang sama. Ternyata malam sebelumnya Miranda menelepon Aris menjelaskan apa yang terjadi, maka dari itu Aris membuat rencana yang begitu rinci agar semua tetap baik-baik saja. Di scene lain, Lydia yang merupakan selingkuhan Aris sedang bersama anak kecil yang merupakan pasiennya. Lydia adalah seorang psikolog anak yang termasuk banyak diminati. Malam hari Aris masih lembur dengan pekerjaannya tetapi itu hanya alasan agar ia bisa menelpon selingkuhannya. Pagi harinya saat ingin mengantar sekolah, Raya meminta papanya agar pulang lebih awal karena ia ingin dibacakan dongeng oleh papanya. Di scene lain di sekolah, Kinan bertemu dengan Miranda dan mencoba meminta maaf dengan tulus karena perbuatannya dan menjelaskan ini merupakan kesalahpahaman tentang anting yang Miranda pakai kemarin. Saat malam, Aris membacakan dongeng Raya. Aris menerima telepon dari selingkuhannya dan Raya terbangun mendengar percakapan Aris dan selingkuhannya. Aris berkata itu adalah istri Jack, teman kerjanya. Scene berikutnya Aris bertemu Miranda. Aris juga meminta maaf atas perlakuan istrinya dan meminta semua baik-baik saja seperti biasanya. Dan saat makan siang Miranda dan Aris mengobrol seperti biasa, tetapi Miranda penasaran apakah Aris selingkuh beneran dan meyakinkan Aris agar Kinan bisa menjaga rahasia perselingkuhan Miranda. Di scene lain, Kinan menelepon temannya karena HP-nya sudah untuk chatting dan temannya menyatakan untuk menginstal aplikasi Telepet. Saat sudah selesai ia kaget ternyata suaminya juga menggunakan aplikasi itu dan langsung chatting suaminya. Kinan mencatat semua hal-hal janggal yang telah ia alami. Di scene lain, Kinan bertemu Miranda dan mengobrol biasa mencoba baik-baik saja setelah apa yang telah dilalui dan yang terjadi. Kinan meyakinkan Miranda bahwa ia bisa menjaga rahasianya. Malam hari saat Kinan tertidur, Aris mencoba keluar kamar dan mencari kesempatan untuk menelpon selingkuhannya. Saat mengobrol dan video call asik dengan selingkuhannya, Kinan melihat dari atas rumah dan Aris segera menyadarinya, dan segera pura-pura sedang menelpon temannya agar tidak ketahuan. Pagi harinya Bu Mary ke rumah Kinan untuk menawarkan klinik kecantikannya yang baru dan sedikit mengobrol dengan Kinan.
Saat malam hari raya menceritakan ke Kina bahwa saat papanya membacakan dongeng untuknya ada istri Om Jack teman papanya di kantor menelpon papanya. Kinan mulai curiga lagi setahu dia Jack teman Aris belum punya istri. Kinan pun langsung bertanya ke Aris. Aris pun beralasan lagi bahwa ternyata Jack sedang bersama teman perempuannya. Kinan dan Aris pergi ke mall untuk membelikan hadiah ulang tahun Lola teman Kinan. Mereka berencana ingin membelikan anting. Saat memilih anting, ternyata Lydia selingkuhan Aris datang untuk membeli anting juga di toko tersebut dan akhirnya Kinan dan Lydia bertemu. Tetapi Kinan tidak mengenal Lydia itu siapa dan Kinan tidak tahu bahwa